Jadi mengapa saya katakan Syafruddin itu bukan presiden? Ya, sebab Hatta pada waktu itu ya memerintahkan Syafruddin untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Ya, sampai satu hari ketika saya jadi Menteri Sekretaris Negara, Presiden SBY panggil saya. Dia bilang, Pak Yusril, ini kita mesti benahi gambar-gambar yang ada di istana ini. Saya mau tanya Pak Yusril, ya, Pak Syafruddin itu presiden atau bukan? Ya, Pak Yusril kan kenal sama Pak Syafruddin, kenal, saya bilang, dan saya pernah belajar tentang itu. Nah, begini katanya, kalau Pak Yusril bilang Pak Syafruddin itu presiden, kita kan pasang gambar dari sini. Jadi presiden kita itu Bung Karno, Syafruddin, Pak Harto, ya Habibie, Gus Dur, dan seterusnya. Begitu. Saya lama merenung, ya. Secara chemistry personal, ya. Saya sangat dekat dengan Pak Syafruddin itu. Bahkan saya anggap beliau itu kayak guru, ya. Mengajari saya banyak hal dan orangnya ya keras, tapi sangat strict, ya. Sarjana hukum kita juga dari Rechtshogeschool sebelum ada Fakultas Hukum UI kita ini, tapi lebih mendalami ekonomi daripada mendalami hukum. Sebab pada waktu itu Rechtshogeschool itu ada yang memang benar-benar hukum, ada yang sosial ekonomi, sosiologi ekonomi kalau tidak salah. Nah disitulah Syafruddin itu lebih mendalami ekonominya. Makanya dia jadi gubernur Bank Indonesia, dia jadi Menteri Keuangan dan sebagainya. Lebih sebagai seorang ekonom daripada sebagai seorang yuris dalam prakteknya. Nah, tapi saya harus berpikir objektif, ya. Di sini dilema yang saya hadapi, ya. Saya katakan pada Pak SBY, Pak, saya pernah mempelajari masalah ini dan menulis beberapa artikel. Kesimpulan saya, Pak Syafruddin itu adalah Perdana Menteri, dia bukan Presiden Republik Indonesia. Ingin sekali saya bilang dia itu presiden. Pak Syafruddin pun ketika saya interview, Pak Syaf bilang, ini benar tanya nih, Pak Syafnya presiden atau Perdana Menteri? Dia bilang, waktu itu saya cuma bilang, saya ketua PDRI. Kalau begitu kenapa saya nggak pikir ya, waktu saya tulis saya presiden Republik Indonesia. Kan? Pak Syafruddin, dan beliau sendiri pun ketawa dengan hal itu. Ya. Tapi di antara kontroversi ini, ya saudara boleh aja nanti research, barangkali mau nulis tesis master atau doktor, studi lebih dalam tentang PDRI itu, bisa merujuk pendapat saya, bisa juga merujuk pendapat yang lain. Kan kita ini akademisi bisa aja saling beda-membeda. Kan? Saya sendiri ketika membaca pidato pengukuhan guru besar di Fakultas Hukum UI ini, saya membantah pendapatnya Profesor Djoko Sutono yang ada patungnya di depan. Dan saya mengatakan Djoko Sutono salah. Dan itu saya tidak apa-apa. Jadi kalau saudara Djoko Sutono sudah meninggal, ya, kalau saya masih hidup pun saudara mau membantah pendapat saya nggak apa-apa. Ini kan kita kan akademik, ya, sah aja. Saya juga nggak akan marah kalau pendapat saya dibantah orang begitu. Jadi mengapa saya katakan Syafruddin itu bukan presiden? Ya, sebab Hatta pada waktu itu ya memerintahkan Syafruddin untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Kedudukan Hatta pada waktu itu wakil presiden, Soekarno presidennya. Jadi itu semacam mandat untuk membentuk kabinet yang pada waktu itu yang saya ceritakan tadi dari 45, 49 itu kita menggunakan sistem parlementer. Ya, maka tradisi parlementer itulah yang berlaku. Jadi presiden dan wakil presiden memberikan mandat kepada seseorang untuk membentuk kabinet. Dan kalau dia diserahi mandat membentuk kabinet, jelas dia bukan presiden, dia adalah Perdana Menteri. Nah, jadi dalam Undang-Undang 45 kan dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, ya kan? Nah, tapi untuk pertama kalinya itu di dalam aturan tambahan ya kalau tidak salah, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Nah, jadi tidak mungkin Syafruddin yang diberi mandat untuk membentuk pemerintah statusnya sama dengan presiden. Nah, yang kedua ya, surat menyurat yang dilakukan oleh Syafruddin Prawiran Negara kepada Bung Karno di Bangka.
Surat-suratnya ada semua sebagai dokumen sejarah, masih bisa dilacak di Arsip Nasional. Suratnya itu kepada Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Di bawahnya ditulis Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia Syafruddin Prawiran Negara. Ya, sebenarnya bagaimana kita mau membantah? Pak Syaf sendiri tulis surat kepada Bung Karno, dikatakan kepada Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Dan dia menyebutkan dia adalah Ketua PDRI. Surat menyuratnya itu cukup banyak dan ada disimpan sebagai dokumen sejarah. Yang ketiga adalah ini peristiwa yang agak menimbulkan banyak sekali perdebatan ketika pada tahun 1949 itu tekanan dari dunia internasional terhadap Belanda itu makin kuat. Amerika Serikat sebenarnya sudah mulai terlibat itu sejak Renville. Ya. Renville itu kan kapal perang Amerika yang ditaruh di pulau dekat Pulau Onrus itu di Teluk Jakarta. Di situ Belanda dan pemimpin kita ditaruh di kapal itu sama Amerika disuruh berunding. Nah, jadi itu melahirkan perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin pada waktu itu. Nah, sebenarnya saya buka-buka kembali buku-buku lama, dokumen-dokumen lama. Ternyata yang pertama kali membawa masalah Indonesia itu ke Dewan Keamanan PBB adalah Rusia dan Ukraina. Nah, itu yang jangan kita lupa. Ukraina itu banyak sekali membantu Indonesia, padahal dia bukan anggota penuh PBB. Jadi ada non-member state gitu di PBB itu kayak PLO gitu atau Vatikan gitu. Itu bukan negara sebenarnya. Ukraina pada waktu itu belum negara. Tapi dia jadi anggota PBB dan dia bicara di Dewan Keamanan dan mengusulkan resolusi ya supaya dunia internasional mengakui Indonesia supaya Belanda angkat kaki dari Indonesia. Jadi kalau tekanan-tekanan yang begitu kuatnya ya pada waktu itu akhirnya Belanda setengah menyerah. Ya. Maka pada bulan Mei tahun 1949 Belanda membuka kembali perundingan. Nah, membuka kembali perundingan dan pada waktu itu Menteri Luar Negeri Belanda itu namanya Herman van Rooyen. Herman van Rooyen itu yang ditugasi pemerintah Belanda untuk membuka kembali perundingan. Nah, timbul persoalan pada waktu itu. Siapa yang harus mewakili Republik Indonesia berunding dengan pemerintah Belanda? Nah, pada waktu itu Belanda kontak dua-duanya. Kontak kepada Soekarno-Hatta, kontak kepada Syafruddin. Tapi Syafruddin kan pemerintahannya mobile dalam hutan. Yang paling mudah dijangkau ya yang di Bangka lah, karena mereka ditawan di situ. Nah, lantas kemudian yang terjadi adalah ya Soekarno-Hatta ya menunjuk Muhammad Rum yang juga ditawan di Pulau Bangka untuk pergi ke Jogja dan melakukan perundingan dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Herman van Rooyen. Dan itu melahirkan satu kesepakatan baru yang mengakhiri konflik Indonesia dengan Belanda yang terkenal dengan nama Perjanjian Rum-Rooyen. Ya, saya kenal baik dengan almarhum Muhammad Rum itu tiap hari bertemu waktu saya masih muda begitu. Dia cerita dengan saya, waktu saya datang ke Jogja, saya disambut dengan kemarahan, katanya, oleh Jenderal Sudirman. Dia bilang, Mr. Rum, mau berunding apa lagi sama Belanda ini? Sudah berkali-kali kita ditipu sama Belanda ini. Kita perang terus. Nah, jadi Pak Rum ya kan dia menjalankan misi untuk berunding dengan Van Rooyen. Jadi dia bilang, Saudara Yusil ya, berunding sama Belanda itu alotnya itu minta ampun. Tapi memang dalam sejarah kita Muhammad Rum itu seorang perunding yang ulung, ya, seorang diplomat yang luar biasa itu kemampuan dia berunding itu. Nah, akhirnya memang boleh dibilang Muhammad Rum itu berhasil mengalahkan Belanda itu di meja perundingan. Ya, akhirnya
kesepakatan Rum van Rooyen itu mengatakan Belanda dan Indonesia sama-sama sepakat mengakhiri konflik. Kedua belah pihak akan membentuk Republik Indonesia Serikat melalui konferensi yang diadakan di Den Haag pada akhir tahun 1949, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan bersamaan dengan itu bendera Republik Indonesia Serikat dikibarkan di markas PBB di New York. Muhammad Rum bilang hanya untuk mengatakan menyerahkan kedaulatan. Itu teksnya itu pakai bahasa Indonesia dan harus pakai bahasa Belanda. Dia bilang, saya itu memakai istilah memulihkan kedaulatan. Bahasa Inggrisnya transfer of sovereignty, menyerahkan kedaulatan. Dia bilang kita kan sudah berdaulat mulai 17 Agustus, bukan dipegang sama Belanda lagi. Oh, ini perdebatan sengit dan panjang, ya. Tapi akhirnya disepakati kata-kata penyerahan kedaulatan. Dan memang akhir Desember 49 itu di draft Konstitusi Republik Indonesia Serikat, ya, terdiri atas 16 buah negara bagian, dan Republik Indonesia yang ada di Jogja menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Jadi RI yang ada ini itu bagian dari RIS, ya. Memang ini berat ya, pada waktu itu saya bisa memahami lah ya, rasa curiga satu dengan yang lain ya, salah menyalahkan pada waktu itu. Saya menginterview banyak tokoh-tokoh yang terlibat ini, karena banyak orang yang malah ikut FANMOK mendirikan negara-negara bagian, ya. Misalnya sebagai satu contoh ya, Mr. R.A. Wiranata Kusuma, itu Bupati Bandung yang sangat terkenal, ya. Ada nama jalan Wiranata Kusuma di Bandung. Membentuk negara Pasundan. Dan yang mengherankan saya, Tuan Hasan, ya, pemimpin Persis, Guru Muhammad Natsir, itu menjadi Menteri Agama di negara Pasundan. Yang lebih mengherankan saya, tetangga saya, ya, itu menjadi kepala negara Biliton sebagai negara bagian Republik Indonesia Serikat. Namanya Ki Agus Muhammad Yusuf. Saya lihat waktu sudah tua, saya bilang, apa Bapak ini benar Pak Yusuf? Pak Yusuf, saya bilang dulunya menjadi kepala negara the Stad van Biliton, negara Biliton. Beliau ketawa. Itu kan akal-akalan kita katanya, supaya ya kalau dibentuk FANMOK, kalau kita ngelawan nggak bisa, yuk kita terima aja. Nanti kalau sudah terbentuk ini gampang aja kita membubarin ini. Dan itu juga menurut Pak Natsir, Tuan Hasan juga berpikir seperti itu. Jadi orang-orang kita ini masuk aja ke negara-negara bagian itu, nanti gampang kita bubarin gitu. Dan itu memang ternyata ya negara-negara federal itu tidak terlalu lama bertahan kan, setelah dibentuk 27 Desember 49, kemudian berakhir itu April tahun 1950 ya, dengan mosi integralnya Muhammad Natsir, maka kemudian RIS bubar dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai tanggal 17 Agustus tahun 1950, dan konstitusi RIS berubah dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Nah, kembali ke soal tadi, perdebatan siapa yang harus mewakili perundingan dengan Herman van Rooyen itu. Ya, Jenderal Nasution tidak setuju, Jenderal Sudirman tidak setuju. Dia mengatakan yang harus berunding pemerintah yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin, bukan orang-orang tawanan dari Bangka. Itu istilahnya Jenderal Sudirman pada waktu itu. Jadi memang berat keadaan pada waktu itu. Syafruddin merasa kok disepelekan, ya, ini orang-orang kok ditawan kok tiba-tiba berunding. Nah, sampai pada waktu pemerintah darurat itu mau berakhir, ya, itu susah untuk meyakinkan mereka. Sehingga Pak Hatta pada waktu itu mengutus Muhammad Natsir ya untuk menemui Syafruddin di
Payakumbuh membujuk Syafruddin supaya mau menyerahkan kembali mandat kepada Soekarno.